ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ikhwati fillah, kita lanjutkan dari kajian kita dari membaca Risalatun Qayyimah, risalah yang sangat bernilai, berharga, yaitu risalah Thalathatil Usul yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang sekaligus kita membaca syarah dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, syarah Thalathatil Usul. Nah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan masuk pada inti pokok dari pembahasan penulis rahimahullah di dalam menulis risalah beliau ini, yaitu ingin menerangkan tiga landasan utama, tiga perkara yang akan ditanyakan kepada setiap hamba ketika mereka berada di kuburan. Nah, ikra syahada fadhal. قال المسلم يقول الشيخ محمد النجمي رحمه الله تعالى استعمل مكبر الصوت. استعمل مكبر الصوت. لا بس جرب. ده في الجيب يمكن في الجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجمي رحمه الله تعالى فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لمعبود سواه ودليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. اقرأ ولن الشرح. نعم. قال الشارع الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى هذا هو الأصل Tidak ada di atasnya. Al-usulu jam'u aslin. Tidak ada.
Al-usulu jamu aslin wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Wa min dzalika aslu jidari wa huwa asasuhu. Wa aslu syajarati allati yatafarra'u minhu al-abtanu. Qala Allah Ta'ala, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'i. Wa hadhihi al-usulu ats-thalathatu yusiru biha al-musannifu rahimahullahu ila al-usul allati yus'alu anha al-insanu fi qabrihi man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Naam. Qala al-matin wa huwa Syekhul Islam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, fa idza qila laka, maka apabila ditanyakan kepadamu, apabila ditanyakan kepada engkau, mal usulul thalathatu allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha, apakah tiga landasan, tiga dasar, tiga pijakan yang wajib bagi setiap orang, yang wajib bagi setiap orang untuk mengetahuinya. Faqul, maka katakanlah, ma'rifatul abadi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka katakanlah, yaitu pengetahuan seorang hamba kepada Rabb-nya, pengetahuan seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada sesembahannya, kepada agamanya, dan kepada nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Penulis rahimahullahu ta'ala pada ucapan beliau ini ingin merinci, ingin menyebutkan secara rinci, secara detail, tiga perkara yang seorang hamba akan ditanyai dengannya di alam kubur. Beliau akan merinci tiga perkara ini satu persatu. Adapun yang sebelum-sebelumnya, maka itu adalah kal muqaddimah. Itu seperti pendahuluan. Seperti pendahuluan. Adapun ini adalah inti. Ini adalah pembahasan inti. Pembahasan pokok yang ingin dijelaskan oleh penulis rahimahullah di dalam risalah beliau ini. Di mana beliau mengatakan, fa idza qila laka, maka apabila ada yang bertanya kepadamu, apakah tiga landasan, tiga dasar yang wajib, tidak boleh tidak, bagi setiap orang untuk mengetahuinya, yang wajib bagi setiap orang untuk mengetahuinya, penulis menyebutkan kata al-insan, bukan al-muslim. Menyebutkan kata al-insan. Yang kalimat ini mencakup yang muslim maupun yang kafir. Karena yang ditanyai di alam kubur tentang perkara ini bukan hanya dari kalangan kaum muslimin. Bukan hanya dari kalangan kaum muslimin. Akan tetapi dari kalangan orang-orang yang bukan muslim, mereka pun akan mendapatkan pertanyaan yang sama. Olehnya itu penulis ingatkan bahwa wajib bagi setiap orang tanpa terkecuali. Wajib bagi setiap orang tanpa terkecuali. Yang muslim
wajib mengetahui tiga perkara ini. Lebih-lebih lagi bagi yang bukan muslim. Lebih-lebih lagi bagi yang bukan muslim. Lebih wajib bagi mereka untuk mengetahui tiga perkara ini, sebab tiga perkara ini akan ditanyakan kepada setiap hamba ketika mereka berada di kuburannya. Ketika mereka berada di kuburannya. Nah, kata pensyarah yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-usulu jam'u aslin. Usul itu merupakan isim jamak dari kata asal. Jadi usul itu merupakan jamak dari kata asal. Wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Dan yang namanya asal itu, dasar itu, pijakan itu adalah apa yang dibangun di atasnya perkara-perkara yang lain. Itu namanya dasar. Seperti misalnya fondasi rumah, maka berdiri di atasnya itu dinding, atap, dan yang semisalnya. Maka fondasi itu dalam bahasa Arab dikatakan asal. Karena dibangun di atasnya perkara-perkara yang lain. Wa min dzalika aslul jidari wa huwa asasuhu. Maka dari sinilah asal daripada dinding rumah atau dinding apapun, itu asalnya adalah asas, yaitu pondasinya. Adalah pondasinya. Wa aslu syajarati alladhi yatafarra'u minhu al-aghsan. Adapun asal dari sebuah pohon, maka dia adalah apa yang bercabang darinya itu ranting-ranting. Maksudnya pohon itu asalnya adalah akarnya. Maka itulah yang diinginkan dengan kata asal. Bahwa asal itu adalah apa yang dibangun di atasnya perkara-perkara yang lain. Apa yang dibangun di atasnya perkara-perkara yang lain. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah perumpamaan. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah perumpamaan tentang kalimat yang baik. Yang dia itu seperti pohon yang baik. Maksudnya kalimat yang baik adalah kalimat la ilaha illallah. Dia adalah ibaratnya pohon yang baik yang asalnya akarnya itu menancap kokoh di dalam bumi, adapun rantingnya itu menjulang ke langit. Yang menjadi syahid di dalam ayat ini adalah asluha thabitun, yaitu asalnya itu, akarnya pohon itu menancap kokoh di dalam bumi. Menancap kokoh di dalam bumi. Wa hadhihi al-usul ats-tsalatsatu yushiru biha al-musannif rahimahullah ila al-usul allati yus'alu anha al-insanu fi qabrihi man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Tiga perkara ini yang diisyaratkan oleh penulis, dia merupakan asal yang seseorang itu akan ditanya dengannya di dalam kubur. Tiga perkara ini adalah perkara-perkara
yang akan ditanyakan kepada siapapun ketika berada di kuburannya, yaitu pertanyaan man rabbuka, siapa Rabbmu, maksudnya adalah man ma'buduka, man ilahuka, siapa sesembahanmu, wa ma dinuka, apa agamamu, dan siapa nabimu, dan siapa nabimu. Nah, wasif. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, awrada al-muallifu rahimahullahu ta'ala hadhihi al-mas'alata bisigati as-su'ali wa dhalika min ajali an yantabiha al-insanu laha li'annaha mas'alatun azimatun wa usulun kabiratun wa innama qala inna hadhihi al-usulu inna hadhihi hiya al-usulu as-salasatu allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha li'annaha hiya al-usulu allati yus'alu anha al-mar'u fi qabrihi idza dufina wa tawalla anhu wa ashabuhu atahu malakani fa aqadahu fa as'aluhu man rabbuka fasa'aluhu man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka fa ammal mu'minu fayaqulu rabbi Allahu wa dini al-islamu wa nabiyya Muhammadun wa amma al-murtabu awil munafiqu fayaqulu ha la adri sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Nah, Sumaqala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, awrada al-muallifu rahimahullahu ta'ala hadhihi al-mas'alata bisighati su'al. Penulis, maksudnya adalah penulis matan, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, menyebutkan permasalahan ini dalam bentuk tanya jawab. Penulis rahimahullah menyebutkan permasalahan ini, yaitu 3 landasan utama ini yang seorang hamba akan ditanyai dengannya di kuburannya. Beliau menyebutkan dalam bentuk tanya jawab. Beliau menyebutkannya dalam bentuk tanya jawab. Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Permasalahan ini disebutkan dalam bentuk tanya jawab. Kata pensyarah rahimahullah, wa dzalika min ajli ayyantabihal insanu laha. Yang demikian itu agar kemudian manusia ini memberikan perhatian yang besar dengannya. Jadi disebutkan dalam bentuk atau konteks tanya jawab 3 perkara ini, di mana penulis mengatakan fa idza qila laka, apabila ada yang bertanya kepadamu. Disebutkan pertanyaannya. Apa maksudnya disebutkan dalam bentuk seperti itu? Agar kemudian manusia ini memberikan perhatian yang besar terhadap 3 perkara ini. Memberikan perhatian yang besar terhadap 3 perkara ini. Dan ini merupakan faedah yang paling besar di dalam menyampaikan ilmu dengan metode tanya jawab. Di dalam menyampaikan ilmu dengan metode tanya jawab. Karena biasanya menyampaikan ilmu dalam bentuk metode tanya jawab itu akan menarik intibah, akan menarik perhatian para pendengar. Beda halnya kalau misalnya disampaikan saja seperti ini, itu kurang orang perhatiannya terhadap apa yang akan disampaikan. Lain halnya kalau disampaikan dalam bentuk pertanyaan, maka orang yang akan mendengar penyampaian kita itu, dia telah memiliki persiapan untuk mendengarkan apa yang disampaikan kepada dirinya. Maka ini merupakan salah satu faedah daripada menyampaikan ilmu dalam bentuk tanya jawab. Olehnya itu, metode ini sering digunakan oleh Rasulullah SAW terhadap para sahabat. Sering diterapkan oleh Rasulullah SAW terhadap para sahabat. Apabila kita baca hadis-hadis Rasulullah SAW, maka itu kita akan banyak mendapatkan apa? Pertanyaan Rasulullah SAW kepada para sahabat.
At-duruna mal muflis? Tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut? Atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Tahukah kalian apakah hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Maka demikian metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan ilmu. Salah satu metode beliau adalah dengan menggunakan metode tanya jawab. Berkata Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah ketika beliau menerangkan ucapan penulis matan ini di dalam buku beliau Syarah Thalathatil Usul. Kata beliau, tariqatus su'ali wal jawabi tariqatun salakaha syekh rahimahullah fi katsirin min rasailihi. Kata beliau, metode tanya jawab itu merupakan metode yang sangat banyak ditempuh oleh penulis, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam banyak risalah-risalah beliau. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam menulis risalah-risalah, menulis karya ilmiah, tulisan-tulisan, maka beliau sering sekali menggunakan metode tanya jawab. Apa manfaatnya? Kata beliau, "Wahiya nafi'atun fi takriril ma'lumati wa sur'atu fahmiha." Dan metode ini merupakan metode yang sangat bermanfaat, memberikan faedah. Karena hal ini akan mengokohkan maklumat, mengokohkan ilmu, mengokohkan penyampaian, dan hal itu akan lebih cepat untuk dipahami. Maka salah satu manfaat daripada metode tanya jawab itu di dalam menyampaikan ilmu, bahwa hal itu akan lebih mengokohkan penyampaian ilmu kita kepada orang yang mendengarnya. Dan hal itu akan menjadikan mereka lebih cepat untuk memahami apa yang akan kita sampaikan. Kata beliau, "Wat-talib yudrikul ma'ani wa yafhamuha idza ulqiyat alaihi bi tariqat su'ali wal jawab." Yang namanya seorang pelajar itu, dia akan mengetahui makna-makna apa yang disampaikan, dan dia akan memahaminya apabila hal itu disampaikan dalam bentuk tanya jawab. Li'annal mukhataba idza turiha alaihi su'alu ista'adda wa tahayya'a li fahmil jawab. Karena orang yang diajak bicara itu, orang yang kita ajak bicara itu, apabila disampaikan pertanyaan kepada dirinya, maka dia itu akan memiliki persiapan untuk memahami jawaban dari apa yang ditanyakan kepada dirinya. Maka itu adalah salah satu manfaat dari menyampaikan ilmu dengan metode tanya jawab, bahwa hal itu akan lebih mengokohkan ilmu, lebih cepat untuk memahami, karena hal itu akan lebih menarik perhatian pelajar kita, anak didik kita, di dalam menyampaikan ilmu kepada mereka. Sebab ketika ditanya, maka mereka itu sudah memiliki persiapan untuk menerima jawaban dari pertanyaan yang kita sampaikan kepada mereka. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa penulis menyampaikan 3 perkara ini dalam bentuk tanya jawab agar kemudian manusia itu memberikan perhatian yang besar terhadap 3 perkara ini. Li'annaha mas'alatun 'azimatun wa usulun kabiratun. Karena sesungguhnya perkara ini merupakan perkara yang besar. Perkara ini merupakan perkara yang besar, dan dia merupakan landasan yang sangat mulia. Perkara ini perkara yang besar, dan dia merupakan landasan yang sangat mulia.
Wa inna ma qala inna hadhihi hiya al-usul ats-tsalatsatu allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha li'annaha hiya al-usul allati yus'alu 'anha al-mar'u fi qabrihi idza dufina wa tawalla anhu ashabuhu. Dan penulis rahimahullah mengatakan bahwa usul ini tiga perkara ini yang wajib untuk diketahui bagi setiap orang, yaitu penulis mengatakan bahwa tiga perkara ini merupakan tiga perkara yang wajib untuk diketahui bagi setiap orang. Mengapa beliau mengatakan seperti itu? Mengatakan wajib untuk diketahui bagi setiap orang karena dia merupakan landasan, pijakan, usul, pokok yang seseorang itu akan ditanyai dengannya di kuburannya apabila dia telah dikuburkan. Apabila dia telah dikuburkan. Dan apabila teman-temannya itu telah berpaling dan meninggalkan dirinya seorang diri di dalam kuburan. Makanya penulis mengatakan wajib untuk dipelajari. Mengapa? Karena jawabannya itu tadi, bahwa ini merupakan perkara yang akan ditanyakan kepada seorang hamba apabila dia telah dikuburkan dan teman-temannya itu telah meninggalkan dirinya seorang diri di dalam kuburannya. Telah meninggalkan dirinya seorang diri di dalam kuburannya. Di mana ketika itu atahu malakani fa'aqadah. Ketika dia sedang berada di kuburannya seorang diri, di saat itulah dia akan didatangi oleh dua orang malaikat. Akan didatangi dua orang malaikat. Lalu mendudukkan dirinya. Yang tadinya berbaring, maka malaikat itu membangunkannya dan dijadikan orang tersebut untuk dalam keadaan duduk. Dijadikan dalam keadaan duduk. Fasa'ala. Kemudian dua malaikat itu bertanya kepada si mayit ini, orang yang ada di dalam kuburannya ini. Setelah dibangunkan, didudukkan, ditanya. Dan pertanyaannya 3. Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Maksudnya adalah man ilahuka? Siapa sesembahanmu? Siapa sesembahanmu? Wa madinuka? Apa agamamu? Wa man nabiyuka? Dan siapa nabimu? Tidak ada seorang pun yang akan lepas dari 3 pertanyaan ini. Tidak ada. Dan sama saja, apakah dia dikuburkan dengan cara yang normal ataupun tidak dikuburkan dengan cara yang normal, pasti mendapatkan pertanyaan yang seperti ini. Pasti akan mendapatkan pertanyaan yang seperti ini. Disebutkan pertanyaan di dalam kubur karena kebanyakan manusia ketika meninggal itu dikuburkan. Biasanya seperti itu. Hanya saja bukan berarti orang-orang yang mereka itu meninggal tidak dikuburkan, mereka tidak mendapatkan pertanyaan yang seperti ini, tidak. Mereka pun tetap akan mendapatkan pertanyaan yang sama dengan orang-orang yang mereka itu dikuburkan secara normal. Pertanyaannya cuma 3. Siapa sesembahanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Orang mengatakan pertanyaan yang mudah. Soalnya sudah bocor. Banyak orang mengatakan seperti itu. Bukan hanya soalnya yang bocor, jawabannya pun sudah bocor. Tapi apakah setiap orang mampu untuk dengan mudah mengucapkan jawaban yang sudah mereka ketahui? Apakah setiap orang dengan mudah bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 2 malaikat ini di dalam kubur?
Kata penulis rahimahullah, fa'ammal mu'minu. Adapun yang namanya seorang mukmin, seorang yang beriman, fayaqul, maka dia akan menjawab, Rabbi Allah wa diniyal Islam wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Adapun seorang mukmin, maka dia akan menjawab dengan peneguhan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengatakan sesembahanku adalah Allah. Sesembahanku yang saya ibadahi adalah Allah. Agamaku adalah Islam dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin akan menjawab yang seperti itu. Keadaan seorang mukmin jawabannya adalah seperti itu. Sesembahanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebaliknya, wa ammal murtabu, adapun orang-orang yang ragu, awil munafiqu, atau orang-orang munafik, fayaqul, mereka akan menjawab, la adri, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Adapun orang yang ragu, orang munafik, mereka akan mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya mendengarkan manusia, mereka mengucapkan sesuatu, maka saya pun mengatakan seperti apa yang mereka katakan. Saya mendengarkan manusia, mereka mengucapkan sesuatu, mengatakan sesuatu, maka saya pun mengatakan seperti apa yang mereka katakan, seperti apa yang mereka ucapkan. Demikian jawaban seorang yang ragu dan seorang munafik. Dan karena jawaban ini yang demikian keadaannya, maka dia pun mendapatkan siksa di dalam kuburnya. Dia pun mendapatkan siksa di dalam kuburnya. Nah, perhatikan ucapan penulis yang dia merupakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang ragu ini atau orang munafik ini, dia mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh manusia. Dia mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh manusia. Kata para ulama bahwa 3 perkara ini tidak berlaku taklid padanya. Tidak berlaku taklid padanya. Tidak boleh ikut-ikutan dalam permasalahan ini. Tapi 3 perkara ini harus dibangun di atas ilmu. Harus dibangun di atas ilmu, bukan di atas dasar ikut-ikutan. Bukan dibangun di atas dasar ikut-ikutan. Harus diucapkan di atas ilmu, keterangan yang jelas, dalil yang jelas, barulah hal itu akan memberikan manfaat. Adapun kalau taklid, maka tidak berlaku taklid di dalam perkara ini. Tidak berlaku taklid dalam perkara ini. Sebagaimana orang yang disebutkan di dalam hadis ini, karena ikut-ikutan mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh manusia dalam kehidupan dunia, maka dia pun mendapatkan hukuman karenanya. Karena melakukan hal itu bukan di atas ilmu, tapi karena taklid, yaitu sekedar ikut-ikutan saja apa yang dilakukan oleh manusia. Kata Syekh Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Syekh hafizahullah ta'ala di dalam bukunya Syarah Thalathatil Usul, kata beliau, famithlu hadzal ilmi la yanfa'u fihi taqlidu. Kata beliau, maka ilmu yang seperti ini, pengetahuan yang seperti ini tidak bermanfaat yang namanya taklid. Permasalahan-permasalahan yang seperti ini, yang permasalahan akidah, maka ini tidak bermanfaat padanya taklid. Tidak boleh taklid dalam permasalahan ini. Tapi harus dibangun di atas ilmu, di atas dalil yang jelas.
Wal wajibu fihi ayyuhassilahu al-'abdu bidalili. Yang wajib dalam perkara ini seorang hamba itu mengetahuinya harus dengan dalil. Mengetahuinya harus dengan dalil. Bukan sekedar ikut-ikutan. Bukan sekedar ikut-ikutan. Wal ibaratul masyhuratu 'inda ahli ilmi. Dan ungkapan yang masyhur, yang terkenal di kalangan para ulama, mereka mengatakan anna taqlida la yanfa'u fil aqaidi. Yang namanya taklid itu, yang namanya ikut-ikutan itu, yang namanya membebek buta itu tidak bermanfaat dalam permasalahan akidah. Tidak bermanfaat dalam permasalahan akidah. Tidak boleh ikut-ikutan dalam permasalahan akidah. Membebek buta tanpa mengetahui dalil dan keterangan yang jelas. Tidak boleh seperti itu. Dan ini adalah ungkapan yang masyhur di kalangan para ulama. Bal la budda min ma'rifatil masail allati yajib i'tiqaduha bidaliliha. Bahkan wajib, merupakan keharusan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang wajib untuk diyakini itu dengan dalil-dalilnya. Maksudnya mengetahuinya harus dengan dalil. Mengetahui permasalahan-permasalahan yang wajib untuk diyakini bagi setiap hamba, wajib bagi mereka untuk mengetahuinya dengan dalil. Mengetahuinya dengan dalil, bukan sekedar ikut-ikutan. Bukan sekedar ikut-ikutan. Kata beliau, wa hadha dalilu a'ammu min ayyakuna nassan minal qur'ani aw min sunnatin aw min qawli sahibin aw min ijma'in aw qiyasin. Dan yang namanya dalil itu lebih umum. Yang namanya dalil itu lebih umum daripada nas di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah atau perkataan salah seorang sahabat atau ijma' atau qiyas. Wa sayati tafsilud dalil insyaallah taala fi mawdi'ihi. Dan akan datang penjelasan tentang dalil, tentang permasalahan ini, tiga landasan utama ini, insyaallah pada tempatnya masing-masing. Kemudian beliau mengatakan wa taqlidu la yajuzu fil aqaidi wa taqlidu la yajuzu fil aqaidi inda ahli sunnati wal jamaati. Dan yang namanya taklid itu tidak diperbolehkan dalam permasalahan akidah menurut ahlu sunnah wal jamaah. Taklid itu tidak diperbolehkan dalam permasalahan akidah menurut pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Wa kadzalika la yajuzu 'indal mubtadi'ati minal asy'ariyati wal maturidiyati wal mutakallimati. Bahkan taklid dalam permasalahan akidah ini itu pun tidak diperbolehkan menurut orang-orang dari kalangan ahlul bid'ah seperti Asy'ariyah, Maturidiyah dari kalangan demikian pula dari kalangan ahlul kalam. Demikian pula dari kalangan ahlul kalam. Jadi pernyataan para ulama bahwa la yajuzu taqlidu fi masail al-i'tiqad, tidak diperbolehkan taklid di dalam permasalahan i'tiqad, maka ini merupakan pendapat dari kalangan ahlu sunnah, dan ini pun merupakan pendapat dari kalangan orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah, bahkan dari kalangan ahlul kalam. Mereka pun memiliki pendapat yang seperti itu. Mereka pun memiliki pendapat yang seperti itu, bahwa tidak diperbolehkan taklid dalam permasalahan i'tiqad, dalam permasalahan keyakinan. Tidak boleh ikut-ikutan. Tidak boleh ikut-ikutan dalam permasalahan i'tiqad atau dalam permasalahan aqidah atau keyakinan. Mungkin kita azan dulu, baru kita lanjutkan sebentar.
Nah, sudah kita sebutkan ucapan dari Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah, di mana beliau mengutip ungkapan yang ma'ruf, masyhur, yang terkenal di kalangan para ulama, bahwa di mana para ulama mengatakan anna taqlida la yanfa'u fil aqaidi, bahwa yang namanya taklid itu tidak memberikan manfaat dalam permasalahan akidah. Tidak memberikan manfaat dalam permasalahan akidah. Maksudnya adalah tidak boleh ikut-ikutan dalam permasalahan keyakinan. Tidak boleh ikut-ikutan dalam permasalahan keyakinan. Tapi harus dibangun di atas dalil. Harus dibangun di atas dalil. Bukankah orang yang di kuburan tadi dia diberikan hukuman dikarenakan dia ikut-ikutan di dalam mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh manusia? Sami'tun nas yaquluna syai'an, saya mendengarkan manusia itu mengucapkan sesuatu, faqultu misla ma yaqulun, maka saya pun mengatakan, mengucapkan seperti apa yang mereka katakan, seperti apa yang mereka ucapkan. Namun hal itu tidak memberikan keselamatan dan jaminan keamanan bagi dirinya. Bahkan karena ucapan tersebut, dia pun mendapatkan hukuman berupa siksaan di kuburannya. Berupa siksaan di kuburannya. Maka dari sinilah yang namanya permasalahan i'tiqad, permasalahan akidah, tidak boleh ada taklid dalam permasalahan ini.
Tapi harus dibangun di atas dalil. Harus dibangun di atas dalil. Dan sebagaimana ucapan beliau bahwa ini merupakan pendapat dari kalangan ahlu sunnah, bahkan ini pun merupakan pendapat dari kalangan orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah, dan dari kalangan ahlul kalam. Dan dari kalangan ahlul kalam. Hanya saja beliau memberikan tanbih. Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah, beliau memberikan tanbih. Kata beliau, lakin nantabihu ila anna al-wujuba inda ahli sunnati yakhtalifu 'anil wujubi inda ulaika fi hadhihi al-mas'alati. Hanya saja kita ingatkan, kita berikan peringatan bahwa yang wajib menurut ahlu sunnah wal jamaah, yang wajib menurut ahlu sunnah wal jamaah itu berbeda dengan hal yang wajib menurut pendapat dari selain mereka, dari kalangan ahlul bid'ah. Tadi penulis mengatakan, Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa ahlu sunnah mengatakan tidak boleh taklid dalam permasalahan akidah, wajib dibangun di atas dalil. Ahlul bid'ah pun mengatakan ucapan yang sama. Tidak boleh taklid dalam permasalahan akidah, harus dibangun di atas dalil. Ucapannya, makna ucapan mereka adalah sama. Makna ucapan mereka adalah sama. Masing-masing wajib untuk dibangun di atas dalil dalam permasalahan akidah. Wajib dibangun di atas dalil dalam permasalahan akidah. Hanya saja beliau ingatkan bahwa wajibnya pendalilan dari kalangan ahlu sunnah itu berbeda dengan wajibnya pendalilan dari selain mereka. Wajibnya pendalilan dari ahlu sunnah, dari kalangan ahlu sunnah itu berbeda pendalilan dengan selain mereka, selain dari kalangan ahlu sunnah. Bagaimana itu? Kata beliau, wattaqlidu inda ahli sunnati yakhtalifu 'anit taqlidi inda ulaika. Yang namanya taklid dari kalangan ahlu sunnah itu beda halnya dengan taklid dari kalangan selain mereka. Beda dengan taklid dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Faulaika yarawna awwala wajibin huwa an-nazar. Karena mereka itu, maksudnya selain dari kalangan ahlu sunnah itu, dari kalangan Asy'ariyah dan yang semisalnya, mereka berpendapat bahwa kewajiban yang paling pertama bagi seorang hamba adalah an-nazar. Yaitu memperhatikan alam semesta. Ini adalah kewajiban yang paling pertama menurut kalangan orang-orang ahlul bid'ah. Orang-orang ahlul bid'ah selain daripada ahlu sunnah. Mereka mengatakan bahwa kewajiban yang paling pertama adalah an-nazar, yaitu memperhatikan keadaan alam semesta. Memperhatikan keadaan alam semesta. Bahkan mereka mengatakan fala yasihul imanu illa idza nazara. Yang namanya keimanan itu tidak akan benar kecuali harus ada nazar. Yaitu harus memperhatikan keadaan di alam semesta ini. Wa yaqsuduna bin nazari an-nazara wa yaqsuduna bin nazari an-nazara fil ayatil mar'iyyati fil ayati al-kauniyati. Dan yang mereka maksudkan dengan nazar menurut kalangan ahlul bid'ah, maksudnya adalah memperhatikan ayat-ayat yang bisa disaksikan secara langsung. Memperhatikan ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa disaksikan secara langsung dari ayat-ayat kauniyah. Dari ayat-ayat kauniyah. Yanzuru ila samai fayastadillu ala wujudillahi binazarihi. Misalnya dia memperhatikan langit dan dia pun menarik kesimpulan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan nazar tersebut. Maksudnya ketika dia memperhatikan langit, maka di saat itulah dia meyakini akan adanya
Allah Subhanahu wa taala. Akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kewajiban menurut selain dari kalangan ahlu sunnah, selain dari kalangan ahlu sunnah. Amma ahlu sunnati fayaqulun, adapun yang namanya ahlu sunnah, mereka mengatakan yajibu ayya'khudhal haqqa bid-dalil. Wajib bagi seseorang itu untuk mengambil yang namanya kebenaran itu dengan dalilnya. Yang namanya kebenaran itu harus diambil berdasarkan dalil. Harus diambil berdasarkan dalil. Wa hadzal dalilu yakunu bil ayatil matluwati. Hanya saja dalil ini, dalil kebenaran itu sama saja apakah berkaitan dengan akidah, ibadah dan yang semisalnya, menurut ahlu sunnah dalil itu bisa diambil dari ayat-ayat yang dibaca. Maksudnya bisa diambil dari Al-Quran dan bisa pula diambil dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda halnya dari kalangan selain ahlu sunnah, mereka mempersyaratkan dalil itu harus berupa ayat-ayat kauniyah dengan pandangan mereka secara langsung. Dengan pandangan mereka secara langsung. Adapun ahlu sunnah, mereka memang meyakini wajibnya pendalilan di dalam permasalahan kebenaran, dalam permasalahan akidah, bahwa dalam permasalahan akidah itu tidak boleh ada taklid, harus dibangun di atas dalil. Namun pendalilan dari kalangan ahlu sunnah itu bisa diambil dari ayat-ayat yang dibaca. Diambil dari ayat-ayat yang dibaca. Maksudnya dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Kata penulis, kata Asy-Syaikh Shalih Al-Syekh hafizahullah, faulaika yuhiluna 'alal ayatil kauniyatil mar'iyati binadharil balighi, maka mereka itu, maksudnya dari kalangan ahlul bid'ah, mereka itu mengarahkan pendalilan itu kepada ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada di alam ini yang bisa disaksikan secara langsung dengan mata-mata mereka sendiri, yang mereka saksikan dengan penglihatan mereka sendiri. Wa amma ahlus sunnati, adapun ahlus sunnah itu mengatakan la budda minan nadhari fid dalil. Wajib memang untuk memperhatikan dalil. Wajib untuk melihat dalil. Akan tetapi la li ajli istinbat, akan tetapi bukan maksudnya menarik kesimpulan hukum, walakin li ajli ma'rifati anna hadza qad jaa'a alaihi dalilun. Akan tetapi maksudnya adalah untuk mengetahui perkara ini telah datang keterangan untuknya, telah datang dalil untuknya. Maka ini adalah perbedaan wajibnya pendalilan di dalam permasalahan akidah menurut ahlu sunnah dan menurut dari kalangan selain mereka, dari kalangan selain mereka. Sekali lagi bahwa yang namanya permasalahan akidah tidak boleh taklid, tidak boleh ikut-ikutan, tidak boleh membebek buta. Tapi wajib untuk mengetahui permasalahan akidah itu di atas dalil. Di atas dalil. Dan yang namanya dalil itu adalah dengan melalui ayat-ayat yang dibaca di dalam Al-Quran, atau di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diingat bahwa ini mengetahui, bukan dihafal. Mengetahui, bukan dihafal. Karena yang namanya seorang itu terkadang dia mengetahui namun tidak diberikan kemampuan untuk menghafal. Tidak diberikan kemampuan untuk menghafal. Maka ketika seseorang telah mengetahui dalil tentang keyakinan yang dia pegang, maka itu sudah cukup menjadi dalil bagi dirinya. Itu sudah cukup menjadi dalil bagi dirinya. Yang hal itu akan menjadi penyelamat, penentu kebaikan bagi dirinya, walaupun misalnya dia tidak menghafal dalil untuk permasalahan tersebut. Akan tetapi dia sudah mengetahui dalil akan permasalahan tersebut. Demikian ucapan yang sangat indah dari Asy-Syaikh Shalih Al-Syekh hafizahullah yang kami nukilkan dari syarah beliau terhadap kitab Thalathati Al-Usul. Nah, ana
pikir cukup sekian dulu, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.